Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku, marilah kita teruskan pembahasan kita dalam rangka mengoreksi diri, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Di dalam bulan suci Ramadan inilah kita diperintahkan untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela dan diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka kita sadari kalau tubuh kita ini terdiri daripada jasmani dan rohani. Jasmani kita tentu perlu makanan, perlu vitamin dalam rangka untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk memberikan ketahanan tubuh. Itu perlu vitamin-vitamin, zat-zat yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Jasmani kita bisa sehat kalau terpenuhi kebutuhan jasmaninya, zat-zat makanan. Juga jasmani kita bisa sakit apabila ketahanan tubuhnya sudah tidak mampu untuk melawan bakteri-bakteri atau virus-virus yang mau masuk ke tubuhnya. Maka terjadilah penyakit jasmani. Kalau orang yang sakit jasmaninya itu pada umumnya segera pergi ke dokter. Mengapa? Karena tidak sanggup untuk menderita penyakit jasmaninya tadi. Seperti misalnya penyakit panas, penyakit perut, penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan seterusnya, bermacam-macam penyakit kanker. Kalau tubuhnya diserang oleh penyakit, kemudian ketahanan tubuhnya tidak mampu, maka sakitlah orang itu dan segera pergi ke dokter karena tidak tahan untuk menahan sakitnya penyakit jasmani. Rohani pun tidak berbeda dengan jasmani. Rohaninya pun harus sehat, mempunyai ketahanan rohani. Nah, ketahanan rohani itu hanya dengan pelajaran-pelajaran agama, diisi rohaninya dengan iman kepada Allah, diisi rohaninya dengan tawakal kepada Allah. Dengan iman yang kuat dan tangguh, maka bisa menjadikan rohaninya sehat. Kalau saya sebutkan tadi penyakit-penyakit jasmani begitu banyak, penyakit kanker, penyakit paru-paru, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan seterusnya. Penyakit rohani pun tidak kalah. Rohani kita punya penyakit yang mungkin dalam kesempatan ini tidak mungkin saya uraikan semua penyakit, mungkin berseri sampai besok hari, besok lusa, mungkin 3 hari, 4 hari tentang penyakit rohani. Pertama, penyakit rohani itu yang paling berbahaya yang namanya penyakit tamak, penyakit serakah. Hubbud dunia,
Sehingga Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia, serakah, tamak, itu yang menjadi sumber segala kesalahan dan kekacauan di permukaan bumi ini. Sifat tamak, sifat serakah yang tidak pernah ada puasnya. Orang yang tamak dan orang yang serakah itu orang yang tidak pernah merasakan nikmat Allah. Karena apa? Karena selalu merasa kurang. Hanya orang yang mempunyai sifat qanaah, sifat ridho, sifat menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah, dia merasakan nikmat. Katakanlah seorang petani di kaki gunung yang dia hidup sederhana hanya dengan kebunnya, katakan kebun singkong atau nanam jagung atau nanam sayur-sayuran. Tapi karena mereka punya rasa qanaah, merasakan nikmat Allah. Ketika dia sarapan pagi hanya dengan singkong rebus, di sampingnya cuma dikasih gula, katakanlah dikasih mentega, tapi dia tetap berkata, alhamdulillah ya Allah, saya masih mau makan. Alhamdulillah ya Allah, yang dimakan ada. Tidak pernah atau jarang orang punya perasaan semacam ini. Alhamdulillah masih mau makan. Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan, yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang dimakan banyak tapi tidak mau makan. Lihatlah kepada pengungsi-pengungsi itu, dia mau makan, yang dimakan tidak ada. Lihat saudara-saudara kita di rumah sakit yang sedang terlentang, semua makanan di sampingnya ada, roti, susu, telur, tapi tidak mau makan. Na'udzubillah. Nah, kita mestinya yang mau makan ini bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Inilah orang yang tahu bersyukur. Orang yang bersifat tamak dan serakah, itu yang selamanya tidak merasakan nikmat Allah karena masih kurang. Dia kaya sebagai pengusaha. Ketika dia membaca di surat kabar ada tender proyek 10 miliar, akhirnya dia memikirkan proyek yang 10 miliar, takut tidak jatuh di tangannya. Akhirnya tidak bisa tidur, hanya bolak-balik di atas tempat tidurnya memikirkan proyek yang 10 miliar, takut tidak jatuh di tangannya. Ditawarin makan oleh istrinya, tidak enak, tidak mau makan. Apa artinya kaya? Tidur tidak enak, makan tidak enak. Nikmatnya seorang kuli yang sederhana, tidurnya nyenyak di tengah-tengah bangunan yang belum selesai. Tidurnya nyenyak, makannya dengan makan yang sedemikian rupa rasanya lahap. Dia dapat nikmat hidup. Kaya, tidak enak makan. Kaya, tidak tidur karena memikirkan proyek yang sedang berjalan, takut tidak jatuh di tangannya, padahal dia dalam keadaan kaya. Tersiksa orang yang serakah itu. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum yang telah membuat kalian lengah, yang telah membuat kalian lupa. Apa itu? At-takatsur, karena Anda berpacu mewah-mewahan, berpacu dalam kehidupan, ingin mempunyai kendaraan yang mewah,
mempunyai rumah kayak istana, ingin punya pakaian-pakaian yang mewah, berpacu dalam kemewahan. Inilah yang oleh Al-Quran dikatakan yang melupakan, lupa kepada Allah, lupa kepada surga, lupa kepada neraka, sehingga apapun dikerjakan. Inilah hubbud dunya ra'sul khati'atin. Penyakit tamak dan serakah itu hinggap kepada siapapun saja berbahaya. Hinggap kepada pedagang-pedagang di pasar-pasar serakah. Akhirnya dia menipu pembeli, mengurangi timbangan, barang yang jelek dikatakan baik dan seterusnya. Karena yang penting dia dapat duit, nipu orang pun tidak peduli. Inilah kalau penyakit serakah ini berada di pasar-pasar. Penyakit serakah itu bisa hinggap pula kepada pejabat-pejabat pemerintah. Kalau pejabat-pejabat pemerintahnya serakah, tamak, rakus, sangat berbahaya penyakit ini. Padahal pejabat-pejabat pemerintah itu sudah digaji oleh rakyat sedemikian besar untuk mengurusi rakyatnya. Akhirnya lupa mengurusi rakyatnya, lalu mengurusi dirinya sendiri. Inilah kalau penyakit tamak serakah hingga kepada pejabat-pejabat pemerintah. Na'udzubillah, bupatinya serakah, gubernurnya serakah, menterinya serakah, anggota DPR-nya serakah. Hancurlah negara ini. Sehingga mereka sudah tidak peduli dengan kepentingan rakyatnya. Dia terpikir untuk mengumpulkan kekayaan. Padahal gajinya sudah 30 juta, 60 juta cukup untuk hidup dengan keluarganya. Tapi sifat tamak dan sifat serakah, sehingga terjadilah sogok menyogok, suap menyuap yang sangat dikutuk dalam Islam. Rasul bersabda, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang terima suap, kedua-duanya masuk neraka. Saya tidak pernah menyuap, tetapi saya cuma ngasih. Saya tidak pernah ngasih, saya cuma menerima. Kedua-duanya sama masuk neraka. Sebab apa? Islam mengutuk sogok menyogok dan suap menyuap, karena inilah yang akan merusak tatanan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya sogok menyogok dan suap menyuap, maka selamanya yang berduit yang benar, yang tidak berduit selalu salah. Mengapa salah? Salahnya tidak berduit. Inilah negara kalau sudah disinggahi penyakit tamak dan serakah di kalangan pejabatnya, rakyat menjadi miskin. Pejabat-pejabatnya yang kaya raya bergelimang di dalam kemewahan, di tengah-tengah rakyat yang sulit untuk mencari sesuatu nasi. Ada tugas daripada pejabat pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk menyelamatkan rakyatnya, untuk menjamin ketenangan hidupnya dan kedamaian hidupnya. Itu tugas dan pentingnya kita bernegara. Tapi kalau disinggahi oleh penyakit-penyakit serakah, habislah semuanya. Lebih berbahaya lagi kalau penyakit tamak, penyakit serakah hinggap kepada para alim ulamanya. Kalau pedagang serakah barangkali cuma ngurangin timbangan. Kalau pejabat pemerintah serakah barangkali cuma merugikan rakyat dan uang negara. Tapi kalau ulamanya yang serakah, itu yang paling berbahaya. Apa yang akan dijual oleh ulama yang serakah itu?
Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada hari-hari yang lalu, tidak ada jalan lain bagi ulama yang serakah untuk menjual agamanya, ditukar dengan kepentingan dunia, sehingga kebenaran tidak akan terwujud kalau sudah ulama yang kena penyakit serakah. Maka penyakit serakah itu tidak akan ada batasnya, sehingga Al-Quran menyatakan hatta zurtumul maqabir, sampai masuk liang kubur baru sifat serakah itu akan berakhir. Kalau tidak segera diobati. Nah, kita obati dengan agama. Kita yang serakah mencari kekayaan yang luar biasa, kembalilah kau kepada kebutuhanmu yang pokok, makan satu piring, baju satu lembar. Dan ingatlah, Rasulullah menyatakan kafal mautu wahidun, cukup mati itu sebagai penasehat. Kau cari kekayaan sehingga kau punya duit miliaran. Kalau pada saat dan detik itu kau jadi cabut nyawanya oleh Allah, kau satu pihak pun tidak punya kekuasaan atas harta. Sedangkan kau mencari harta, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, tidak tahu siang, tidak tahu malam, kau kejar kekayaan itu. Begitu kau peroleh kekayaan yang luar biasa, kau menjadi orang yang miliarder, mempunyai uang yang bermiliar bahkan triliun. Pada saat kau dicabut nyawanya, apa artinya itu semua? Nah, inilah peringatan untuk menghilangkan sifat kamar. Sekarang saya ambil contoh yang sederhana. Ketika kita hidup sehat, bisa berjalan kaki, mestinya orang itu bersyukur, alhamdulillah saya sehat, bisa pergi walaupun dengan jalan kaki, toh kaki saya mampu. Tapi si serakah ini begitu melihat orang naik sepeda ontel, timbullah pikiran serakahnya, ingin apa yang ada pada orang lain pindah kepada dirinya, ingin mempunyai sepeda ontel. Diberi oleh Allah sepeda ontel. Apakah setelah Allah memberikan sepeda ontel dia berkata, ya Allah cukuplah harta saya? Tidak ada semacam itu. Serakah itu tidak akan berhenti. Melihat orang naik sepeda motor Yamaha, dia berkata, ya Allah, alangkah nikmatnya orang yang punya sepeda motor Yamaha, ya Allah, lebih cepat dari saya yang pakai sepeda ontel. Dengkul saya nyilu, ya Allah. Begitu dia naik sepeda roda 2, balik sepeda motor, apakah dia lalu puas? Ya Allah, cukuplah harta saya di sini. Tidak. Nafsu semakin menyala. Apa salah dengan orang yang naik mobil roda 4? Berkata yang naik motor tadi, bukan bersyukur, ya Allah saya sudah dikasih motor roda 2, sudah cepat ya Allah, saya bisa pergi dengan cepat. Tidak. Ya Allah, naik sepeda motor tersiksa ya Allah, bukan bersyukur, tersiksa ya Allah. Dada saya terpaksa saya disuruh kabar supaya tidak kena angin. Kadang-kadang dada saya tutup dengan kardus supaya tidak kena angin. Kalau kehujanan ya Allah, kalau kepanasan ya Allah. Alangkah nikmatnya ya Allah yang punya mobil roda 4 itu. Serakah tidak berhenti. Dikasih oleh Allah kendaraan roda 4, apakah dia si serakah itu terus bertanya, ya Allah cukuplah harta saya sampai di sini? Tidak. Naiklah dia dengan mobilnya ke Tanjung Priok, mentoklah di tepi laut, kemudian dia lihat kapal. Ya Allah, kalau mobil saya gak bisa berjalan di air ya Allah, alangkah nikmatnya orang yang punya kapal itu. Bisa ke Pontianak, bisa ke Banjarmasin ya Allah. Saya punya mobil kayak begini ya Allah, gak bisa ya Allah, tenggelam ya Allah.
Mana bersyukur? Tidak ada. Tidak pernah dia bersyukur. Ini si tamak begini sifatnya. Dikasih oleh kapal laut, punya kapal dia, apa dia lalu puas? Lalu alhamdulillah ya Allah, sudah ya Allah, stop ya Allah, jangan ditambah lagi ya Allah, cukuplah harta saya. Tidak akan si tamak dan si rakyat itu nafsu jalan terus, tidak akan berhenti. Lihat dia ke atas, lihat Garuda Indonesian Airways, ya Allah, kapal laut ke Pontianak ya Allah, 2 hari semalam ya Allah, kadang-kadang 2 hari 2 malam ya Allah. Ke Surabaya dengan kendaraan yang paling cepat ya Allah 9 jam karena ada tol ya Allah. Tapi kalau kapal terbang ya Allah 1 jam. Saya sudah turun di Surabaya, 1 jam saya sudah ada di Pontianak. Alangkah nikmatnya ya Allah, seandainya saya punya kapal terbang. Itulah gambaran ini. Jalan dari jalan kaki sampai sepeda ontel, sampai sepeda motor, sampai mobil roda 4, sampai kapal laut, sampai kapal terbang. Dikasih oleh Allah kapal terbang, punya kapal terbang. Naiklah dia kapal terbangnya, nabrak gunung Cermin. Baru hatta surtumul maqabir, baru selesai urusan. Kalau belum nabrak gunung Cermin, belum mati, dia masih terus timbul nafsu ini, tidak akan berhenti nafsu ini. Inilah hawa nafsu yang betul-betul sangat berbahaya. Berjangkit kepada ulama sangat berbahaya, sehingga tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi keadilan. Penyakit serakah itu berjangkit kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada pejabat-pejabat pemerintah. Naudzubillah, miskinlah rakyatnya, yang kaya pejabatnya. Boleh saja dilihat di Indonesia sekarang bagaimana hidupnya pejabat, mulai bupati atau mulai camat atau mulai lurah sampai bupatinya sampai gubernurnya. Adakah kira-kira yang mereka punya kesulitan hidup setiap hari? Nah, disinilah di tengah-tengah rakyat yang kadang-kadang untuk mencari sesuatu nasi sulit, disitulah pemimpinnya bergelimang di dalam kemewahan. Alhaakumut takatsur, yang membuat kalian lengah lupa. At-takatsur, berpacu banyak-banyakan harta, berpacu kepada kemewahan ini yang membuat kalian lupa kepada kewajibannya sebagai pejabat pemerintah, lupa kewajibannya sebagai pemimpin negara, lupa kewajibannya sebagai ulama. Karena yang dikejar satu, hubbud dunia, mencintai dunia, menjadi rasulullah khotiatin. Nah, disinilah maka Imam Busiri dalam burdahnya menyatakan an-nafsu katifli in tuhmil syabba ala hubbi Allah wa ittafilhu yanfatin. Nafsu itu ibaratkan anak kecil. Kalau dibiarkan dia menyusu, netek sama ibunya, sampai tua pun dia tidak akan berhenti netek. Maaf, saya punya kawan dulu di SD, sampai kelas 6 SD itu masih netek sama ibunya. Kalau istirahat kedua, dia mesti lari pulang. Saya tanya, mengapa kau pulang? Setiap istirahat kedua pasti kau pulang. Iya, saya haus, saya netek sama ibu saya. Sudah umur 12 tahun, kapan akan di-stop ini? Tetapi kalau di-stop, di sapi, berhenti dia menetek. Itu nafsu, kata Imam Busiri.
La tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Dalam burda yang kau baca itu, la tarum bil ma'asi, jangan kau bermaksud berbuat maksiat supaya nafsu saya kapok. Saya 1 minggu akan berzina biar nanti kapok. Saya 1 minggu, kalau 1 bulan saya mau berjudi terus tidak berhenti biar kapok. 1 minggu saya akan minum minuman keras tidak berhenti. Saya puaskan nafsu saya biar nanti berhenti kalau sudah puas. Kata Imam Busiri, itulah perkiraan yang meleset. La tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahim. Jangan kau bermaksud nafsumu kau biarkan berbuat maksiat supaya kapok. Nafsu itu ibaratkan binatang yang lapar. Semakin dikasih makan semakin puas, semakin dikasih makan semakin galak. Itulah nafsu. Semakin dikasih kesempatan, sekarang korupsi, besok korupsi yang lebih besar lagi, lusa akan korupsi yang lebih besar lagi. Tidak akan puas selama masih ada jalan. Itulah nafsu, kata Imam Busiri. Maka mari kita ingatlah kepada kebutuhan kita itu apa sebenarnya. Allah persilakan Anda main dalam kehidupan dunia ini segala macam permainan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahui oleh kalian bahwa hidup di dunia cuma permainan. La'ibun walahun, permainan yang membuat manusia lupa. Orang yang bermain biasanya lupa sama peraturan permainan. Orang yang nonton kadang-kadang yang sadar. Persilakan kau bermain di bidang bisnis sehingga engkau menjadi konglomerat, memiliki perhotelan di mana-mana, memiliki pabrik di mana-mana, memiliki industri di mana-mana. Persilakan kau bermain di bidang pertanian sehingga kau menjadi petani yang kaya, memiliki ribuan hektar kebun kelapa sawit misalnya. Persilakan kau bermain di bidang ilmiah sehingga kau menjadi profesor, doktor dan seterusnya. Persilakan kau bermain di bidang politik sehingga kau bisa mendapat karir politik, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi anggota DPR, menjadi menteri sampai menjadi presiden. Top politik kau tempati, persilahkan. Tapi sadarilah oleh kau bahwa mati pasti menjemput engkau. Pada saat mati sudah menjemput engkau, semuanya tidak ada artinya. Hai konglomerat, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau kembali ke kuburan, tidak ada 1 rupiah yang kau terima, yang kau bawa. Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Selama kau berjuang, bermain di bidang ekonomi, bisnis, pernahkah kau nipu orang? Pernahkah berbuat oleh 4 orang? Ini harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Persilakan yang bermain di bidang politik sehingga kau mendapat kedudukan menjadi presiden, gubernur, bupati dan seterusnya. Begitu malaikat Israfil datang, hai para pelaku politik, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau kembalilah kepada Allah. Ketika kau menjadi kedudukan jabatan, pernahkah kau memfitnah orang, pernah kau menjatuhkan orang? Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah seluruhnya. Termasuk para ulamanya yang akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingat bahwa kita akan berakhir dengan kematian, marilah kita berbuat sesuai dengan perintah Allah, jauhi larangan Allah, sehingga kembali kepada Allah dan keadaan tersenyum dengan amal solehnya. Inilah barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah besok sore menyusul penyakit-penyakit rohani yang lain, seperti misalnya penyakit sombong dan mati hasad. Marilah kita selalu tutup dengan doa kepada Allah yang singkat, doa yang berkenaan dengan keadaan sekarang ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Dafi'al Bala,
idfa annal bala wal waba wat ta'un wa virus corona ya Allah min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma ya hayyu ya qayyum ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin irhamna ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalam.